saat pemilu tinggal dalam hitungan hari, masyarakat kembali dikejutkan dengan manuver Presiden Joko Widodo. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Siapa yang diuntungkan? Siapa pula yang dirugikan? Jadilah wasit yang baik, pemain jadilah pemain yang betul. Jangan merangkap wasit sekaligus pemain. Sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang kepada itu saja. Tapi kondisi ini akan mengambil risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang berjalan. Apakah cukup aturan formal yang jadi landasan dalam memimpin negara? Menurut saya jangan berlebihan. Boleh ulang, jangan berlebihan mengurusi politik pemilu ini. Karena sumpah seorang presiden dan sumpah wakil presiden mengatakan lebih tinggi daripada undang-undang kalau sumpah seseorang. Pemilu menjadi taruhan. Ketika mereka kemudian melawan, yang disebut sanksi itu sangat jelas gitu. Dan brutal. Jadi menurut saya inilah pemilihan presiden paling brutal yang pernah saya alami sepanjang sejarah reformasi. Ketika presiden turut ambil bagian sebagai tim ses, akankah pemilu jujur dan adil? Dan pemirsa sudah hadir bersama saya di studio perwakilan dari masing-masing paslon dan juga sejumlah pakar. Di sebelah kanan saya ada pengamat politik Adi Praitno dan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Mas Habib, Mas Adi selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian di samping kiri saya ada pakar hukum tata negara Ferry Amsari, juru bicara Timnas Amin Andi Sinulinga, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Eko Kuntadi. Bapak-bapak, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan tentu saja untuk memeriahkan suasana sudah hadir juga mahasiswa dari Akademi Televisi Indonesia. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah hadir. Baik, untuk kemudian kita membahas ada sejumlah dokumentasi yang kami akan putarkan, kami tunjukkan, silakan nanti dilihat oleh para narasumber yang memperlihatkan gesture atau gelagat keberpihakan dari Presiden Jokowi terhadap salah satu paslon. Kita lihat bersama. Ya, sebenarnya banyak yang kami coba tampilkan salam dua jari lewat itu dikatakan Ibu Iriana dari mobil presiden, kemudian juga habis main bola bersama Kaisang, presiden pas konpres juga melakukan gerakan dua jari kurang lebih seperti itu. Ada berangkaian makan bersama Pak Prabowo yang juga menjadi Capres 02. Mas Habib, saya langsung ke Anda. Mas Habib, bagaimana Anda melihat ini? Benarkah memang 02 merasa didukung, keberpihakannya jelas dari presiden ke paslon nomor 2? Ya, kita bicara soal normanya dulu. Apakah presiden ini boleh atau tidak? Sebagaimana disampaikan Pak Jokowi, berpihak dan bahkan berkampanye. Kan tentu saja dalam konteks konstitusi, dalam konteks regulasi, dalam konteks etik boleh semua di 3 level tersebut. Dalam konteks konstitusi bukan hanya boleh berpihak, seorang presiden incumbent boleh maju lagi, ya kan? Dalam konteks regulasi jelas kita di berbagai forum nih teman-teman ini kita udah saling bahas ya. 280, 299 Undang-Undang Pemilu memperbolehkan bahkan mengatur secara detail jikalau presiden ingin berkampanye. Ya, dalam konteks etik ya, teman-teman mengacu misalnya TAP MPR 6 tahun 2001 soal etika kehidupan bernegara, kita kupas habis. Intinya dalam berpolitik kita ingin politik yang efisien, efektif, bersih, jujur. Tidak ada nilai-nilai tersebut yang dilanggar dengan apabila presiden menyatakan berpihak
atau bahkan ikut berkampanye. Dalam konteks praktek yang lebih universal, saya juga sudah berkali-kali sampaikan di Amerika Serikat, ya kan? Ya. Itu menjadi praktek yang wajar, ya. Tapi kan beda demokrasinya Indonesia dengan demokrasinya Amerika, makanya, kan? Pak Jimli juga sempat jadi gini, mention Afi, itu. Kita itu diskusi, disiplin membedakan mana yang substansi, mana yang bukan. Jadi kalau kita diskusi soal ini, yang substansinya apa dulu? Substansinya adalah kekhawatiran terjadinya abuse of power. Bukan begitu? Ya. Ya, kalau sepakat, substansinya adalah kemungkinan terjadinya abuse of power, bukan persoalan beda di Indonesia atau di Amerika. Kalau presiden menyatakan berpihak saat ini misalnya, bagaimana kita mengantisipasi yang namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, ya itu kan diatur. Oke. Ada pasal 547 di Undang-Undang Pemilu, ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mana kalau dilanggar ada sanksinya. Dan untuk mengoperasikan ketentuan tersebut ada penegak undang-undangnya, ya baik di rezim hukum pemilu maupun dalam konteks pemerintahan. Itu semua kesepakatan yang kita bikin. Semua paslon ini, semua capres ini diusung oleh partai politik. Dan semua ketentuan tersebut dibuat oleh partai politik. Jadi kalau sekarang kita baru mempersoalkan, ya, wah jangan-jangan presiden berpihak pada ini dan sebagainya. Ya. Kemana waktu teman-teman ini membuat undang-undang di pemilu? DPR gitu ya. Kemana tahun 2019 teman-teman ini semua ketika seorang presiden ya kan maju kedua kalinya sebagai calon presiden, apakah kalau kita bicara substansi ya, apakah tidak ada potensi abuse of power? Pasti lebih besar daripada yang terjadi saat ini. Tapi Anda merasa diuntungkan dengan keberpihakannya, dengan semua penjelasan Anda tadi? Jadi gini, kalau dalam konteks mendapatkan dukungan, ini kan kita bicara pemilu kita one man, one vote. Satu orang, satu suara. Ya. Jangankan seorang tokoh yang sangat dihargai oleh rakyatnya. Terbukti dengan approval rate-nya yang sangat tinggi. Tokoh yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Ya. Seorang Pak Jokowi. Ya. Satu orang biasa saja, kayak Mbak Afiliani, gitu kan. Mbak Afiani ya, Malik. Kalau mau mendukung kami alhamdulillah banget gitu loh. Artinya itulah, saya aja warga biasa, alhamdulillah, apalagi seorang presiden gitu ya. Apalagi seorang tokoh yang dicintai rakyat. Baik, saya minta tanggapan. Kalau kemudian ini rasanya ya memang karena yang didukung mungkin agak lebih ringan menjelaskan. Bagaimana dengan perwakilan dari 01 dan 03? Mas Eko mungkin silakan. Ini kan juga irisannya agak besar nih, karena Pak Jokowi juga kan dari Partai PDIP yang ternyata keberpihakannya rasanya bukan ke 03. Ya, kalau kita lihat dari entah pasal-pasal apa itu mungkin nanti Bang Ferry itu yang akan menjelaskan apakah pasal yang membolehkan itu hanya khusus untuk presiden maju lagi pada periode kedua berikutnya, misalnya yang atau maju. Dalam konteks sekarang yang tidak ada petahana. Ya. Tapi yang ingin saya lihat sekarang pertanyaannya bukan boleh atau tidak, tapi pantas atau tidak. Jokowi iya, bapaknya Gibran, tapi presiden itu bapak seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus juga memisahkan ini, bahwa boleh kampanye sepanjang misalnya harus mencopot semua fasilitas negara, tidak menggunakan fasilitas negara, itu kan artinya juga secara tidak langsung ya cuti, stop jadi presiden pada saat melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat dari urut-urutannya ya, kan pernyataan ini disampaikan ketika orang lagi rame ngomongin soal etika di panggung debat yang menjadi pembicaraan publik. Saya rasa Pak Jokowi ini pengen memindahkan sasaran tembak yang dari tadinya ke Mas Gibran, yang sentimen negatifnya. Ini debat terakhir ya, debat bersama terakhir Pak Mahfud dan itu kan disampaikan ketika itu terus-menerus dibicarakan dan kemudian publik dalam tanda kutip mengkritisi sikap seorang cawapres di panggung debat, kemudian keluar statement ini sehingga sekarang pembicaraan kita lari ke sini. Artinya apa? Ini pengen dipindahkan fokusnya. Pengalihan isu. Ya mungkin seperti itu karena langsung stop itu pembicaraan soal bagaimana perilaku di panggung debat pada saat itu. Oke, soal etika tadi menarik karena Mas Habib bilang bahwa tidak dilanggar juga soal etika. Peraturan juga tidak ada yang melarang. Iya, peraturan barangkali bisa jadi bahan perdebatan karena ada beberapa tafsir yang mungkin nanti Bang Ferry itu bidangnya bisa tuh. menjelaskan. Tetapi kalau kita melihat sebagai kepantasan,
dia seorang presiden, orang yang yang kekuasaannya itu dalam konteks ketatanegaraan kita kan powerful tuh. Ketika dia, apalagi disampaikan pada saat presiden ngomong, presiden boleh kampanye loh. Di sebelahnya ada jenderal bintang 4 yang secara undang-undang tidak boleh berpihak politik, secara politik. Di belakangnya ada prajurit-prajurit TNI yang secara undang-undang itu dilarang berpihak. Dan itu disampaikan presiden di pada saat acara penyerahan Hercules di lapangan Halim. Itu kan orang akhirnya jadi bias kan. Di sebelahnya ada jenderal bintang 4, di belakangnya ada tentara-tentara TNI, kan jadi bias orang mempersepsikan itu. Yang ketiga, sebetulnya statement ini seolah-olah malah kemudian menguatkan kekhawatiran orang terjadinya abuse of power di lapangan. Isu soal bansos misalnya. Presiden bukan cuma boleh kampanye, sekarang presiden boleh menggantikan mensos. Karena yang membagikan bansos nggak ada mensos, malah presiden. Dan lain-lain itu pada akhirnya terkonfirmasi dengan pernyataan ini. Sehingga orang jadi makin, loh kok ini jadi agak terang-terangan. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat. Bahwa ketika disampaikan seperti ini, kekhawatiran terhadap abuse of power justru mendapat konfirmasi dari statement ini, menurut saya itu. Mbak Andi, apakah juga itu yang dirasakan oleh tim Amin dari paslon nomor urut 1 sebagai pihak yang mungkin berbeda situasi di lapangan atas dampak dukungan dari presiden ke paslon yang lain? Iya, yang pertama saya nggak mau bicara rasa di sini, jadi nggak ada perasaan di sini. Saya cuma mau kita kembali pada source of law kita itu Undang-Undang Dasar 45. Ini saya kepingin kayak Pak Jokowi juga, biar nampak juga ini sebenarnya ini ya. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Silakan dibacakan seperti agak jauh. Pasal 9 Undang-Undang Dasar 45. Demi Allah, saya bersumpah akan mematuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, buka kurung Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ini prinsip dasar. Ini source of law. Turunan di bawahnya nggak boleh menabrak ini. Sekarang saya juga mau tunjukkan lagi kepada kita ya soal undang-undang pemerintahan kita ya. Ini undang-undang administrasi pemerintahan yang masih di bawah. Ini tahun 2014 ya. 2014. Itu dikatakan itu di pasal 10 azas umum pemerintahan yang baik. Ya, disingkat dengan AUP B. Dalam undang-undang ini meliputi azas kepastian hukum, ketidakberpihakan, ya, tidak menyalahkan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Jadi yang mau saya katakan adalah yang pertama Pak Jokowi itu adalah kepala negara. Jokowi sebagai pribadi ketika dia memegang mandat, dia menjadi kepala negara. Kepala negara ini milik kita semua. Yang kedua, sebagai kepala pemerintahan, dia terikat dengan ini. Nah, kemudian ada peraturan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatakan dia boleh kampanye dengan turunan begini cuti segala macam itu ya. Yang kita tahu itu kalau dia incumbent. Ya, kalau dia incumbent. Apakah jelas tertulis kalau dia incumbent? Ada turunan di bawahnya. Ada turunan di bawahnya. Nanti kita ini ya. Nanti saya dengan ini saya sengaja sih. Nah, turunnya itu nanti di situ ya. Tapi nah sekarang pertanyaannya, dia mau kampanye buat siapa? Sekarang ini. Dia sudah habis masa jabatannya. Saya ingin mengatakan begini. Pemimpin yang baik. Selesai jadi gubernur, bupati, wali kota, presiden 5 tahun, 10 tahun. Yang dia harus tunjukkan kepada publik adalah apa janjinya dia dan seperti apa perjalanannya. Apa janji-janji itu yang ditunaikan? Katakanlah tidak impor. Seperti apa perjalanannya? Buyback Indosat. Seperti apa perjalanannya? Pertumbuhan ekonomi 7%. Seperti apa perjalanannya? Itu semua harusnya dia sampaikan kepada publik. Sehingga itu bentuk pertanggungjawaban. Itulah yang dinamakan pertanggungjawaban terhadap mandat rakyat. Jangan mandat rakyat ini digunakan untuk mendukung kelangsungan pemerintahan berdasarkan interest dirinya. Bagaimana dengan hak yang disebutkan oleh Pak Jokowi? Memang itu hak. Nah, begitu membaca undang-undang. Di dalam undang-undang kita bicara hak satu sisi, tapi bicara kewajiban di sisi lain.
Sehingga jangan kita mau enaknya saja mengambil apa yang menjadi hak kita. Sebagai seorang negarawan, tadi dikatakan sebagai seorang negarawan, berbakti kepada nusa dan bangsa, bukan berbakti kepada keluarga. Nah ini yang paling penting, sehingga kita tahu ini yang bersangkutan adalah kepala negara atau kepala keluarga. Oke, silakan ditanggapi Mas Habib. Jadi sudah final Pak, soal apakah ini untuk presiden incumbent atau tidak, atau secara umum. Satu-satunya pasal, bahkan bukan pasal, ayat dalam Undang-Undang Nomor 7 yang secara tegas mengatur bahwa klausul tersebut untuk yang maju kembali itu hanya pasal 305 ayat 2. Dalam hal presiden maju kembali sebagai capres itu, tapi pasal-pasal yang lain nggak ada kaitannya dan nggak ada urusannya. Tidak ada tegas melarang gitu kan? Nggak ada urusannya dengan dia maju kembali sebagai incumbent atau tidak. Kembali tadi ke soal substansi. Soal abuse of power, apa yang disampaikan Pak Andi tadi, ya kan ya, pasti lebih memungkinkan terjadi pelanggaran kalau presiden maju kedua kalinya dalam posisi aktif sebagai presiden. Kepala kepolisian ada di bawahnya, TNI ada di bawahnya, semua di bawahnya. Kita nggak kritisi itu kok. Tidak ada waktu itu kita kalau presiden maju kembali harus berhenti dulu, ya nggak ada juga gitu loh. Jadi kita sudah melewati praktek seperti itu beberapa kali pilpres, Mbak Arfi, sudah beberapa kali pilpres. Terus tadi maksudnya kenapa dipermasalahkan sekarang? Lah iya, makanya padahal gradasinya pasti lebih ringan karena ini bukan diri dia sendiri yang maju. Tapi kan anaknya maju. Makanya ini bukan diri dia sendiri yang maju, tetapi orang lain yang jadi capres dan cawapresnya anaknya sendiri. Sehingga ya menurut saya kita kok menjadi rumit dalam bernegara ini. Kalau kita menganggap ini sebuah pelanggaran, toh ada prosedurnya. Ada sanksi hukumnya kalau dianggap melanggar. Nah itu saja kita aktifkan pasal-pasal tersebut gitu. Baik, kita harus jeda, nanti kita lanjutkan sesaat lagi, termasuk pertanyaan berikutnya untuk para pengamat dari tata negara dan juga politik. Apakah aktivitas yang dilakukan oleh Jokowi selama ini sudah masuk dalam kategori kampanye atau masih dalam bersikap seolah-olah netral? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami. Baik, pemirsa, kami lanjutkan Panggung Demokrasi. Mas Adi, mendengar penjelasan dari masing-masing perwakilan paslon nih, banyak juga pertanyaan dari masyarakat. Sebenarnya Pak Jokowi kan memang belum mengajukan cuti, tapi gesture-gesturenya kan sudah banyak ditangkap dan banyak yang sudah menerjemahkan. Apakah kemudian ini masuk kategori Presiden Jokowi sudah kampanye atau masih bisa dibilang posisinya netral? Ya, kalau bagi saya sebenarnya perdebatan soal hukum itu sudah selesai ya. Ini cukup debatable karena masing-masing paslon ini punya standing position yang saya kira argumennya sama-sama kuat. Bahkan kalau kita mau preteli satu persatu dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, kan pasal 282 dan 283 itu kan ada klausul yang mengatakan bahwa pejabat publik haram hukumnya melakukan aktivitas yang menguntungkan salah satu calon. Meski pada pasal 299, 281 memperbolehkan presiden dan menteri itu melakukan kampanye politik, tapi syaratnya dua, cuti atau dia tidak menggunakan fasilitas negara. Itulah yang saya kira argumen-argumen yang seringkali dipertentangkan satu sama yang lain. Bagi saya apapun judulnya ini tidak akan clear dan tidak akan tuntas pada level hukum. Yang kedua, yang saya bayangkan adalah kerumitan-kerumitan ketika presiden sudah terafiliasi dengan salah satu paslon. Bisa Anda bayangkan, Avi, presiden itu saat ini sedang jadi presiden di mana seluruh kabinet di dalamnya itu terafiliasi ke semua calon. Bisa dibayangkan suasana hati menteri-menteri dari PDIP ketika Pak Jokowi teridentifikasi memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Itu yang menurut saya menimbulkan suasana yang gak nyaman dan gaduh. Tak heran kalau kemudian belakangan ini kita mendengar isu bahwa ada disharmonisasi, suasana tak nyaman di ruang ganti para menteri yang ada di kabinetnya Pak Jokowi. Tentu misalnya di kubunya Pak Amin, di situ ada Nasdem dan ada PKB yang saya kira tegak lurusnya untuk memenangkan paslon nomor 1. Sementara pada saat yang bersamaan Pak Jokowi, kemudian ada PAN di situ, kemudian ada Golkar, saya kira totali akan mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Inilah yang saya sebut, ada suasana yang nggak nyaman sepertinya yang kemudian membuat di mana seorang presiden ketika memimpin kabinet pelangi di dalamnya, suasana hatinya terbelah menjadi 3. Pasti ada suasana yang nggak kondusif. Bisa kita bayangkan seorang Mahfud MD mengatakan akan mundur. Bagi saya ini bukan soal untuk menghindari konflik of interest.
bukan karena misalnya untuk menghindari tidak habis OPR, bukan. Ada suasana nggak nyaman. Karena dalam setiap event-event politik penting, nyaris misalnya Pak Jokowi itu tidak pernah menunjukkan dukungan politiknya kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud ini kurang apalah kira-kira begitu. Orang baik, profesor yang sebenarnya sangat layak untuk di-endorse. Dua hal ini yang saya kira menurut saya menjadi catatan kritis dalam perdebatan kemana sebenarnya arah dukungan presiden boleh atau tidak, baik secara politik ataupun hukum. Yang ingin saya katakan adalah, bagi saya, tanpa disampaikan bahwa Pak Jokowi jadi tim sukses, tanpa dikatakan Pak Jokowi itu adalah berkampanye untuk paslon, orang semuanya sudah tahu. Jadi udah rahasia umum lah ya. Sudah jadi rahasia umum. Justru ya. Saya berharap presiden itu menunjukkan kepada publik jadi tim sukses dari Jurkam untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Apalagi yang ditunggu? Jadi tanggung, selesai. jangan tanggung gitu. Apalagi yang ditunggu, Afi? Orang semua tahu. Bahkan Kaisang mengatakan bahwa dukungan politiknya untuk pileg aja itu kan buat PSI. Apalagi sih yang ditunggu? Yang ditunggu ya cutinya gitu. Betul, kan. apalagi misalnya banyak billboard, cuti ini banyak billboard, banyak baliho yang kita tahu bahwa yang tegak lurus dengan Jokowi pilih PSI. Partainya Jokowi adalah PSI. Apalagi yang ditunggu? Justru saya menunggu sebenarnya statement dan dukungan terbuka yang diberikan Pak Jokowi kepada Prabowo dan Gibran. Kalau cuma makan bakso, makan malam, sepedaan dengan AHY, dan terus sudahlah orang tahu kodenya apa. Supaya partai-partai pendukung Pak Jokowi diorkestrasikan dan solid untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Karena begini, Afi, rasa-rasanya kenapa agresivitas dari Pak Jokowi melakukan aktivitas-aktivitas politik yang mengarah dukungannya kepada nomor 2, ini tentu kaitannya dengan satu putaran. Saya hakul yakin ini bagian dari upaya untuk memenangkan satu putaran. Semua resource politiknya, tim sukses, tim pemenangannya dikerahkan oleh Pak Jokowi. Bisa kita cek. Setelah Pak Jokowi ketemu dengan Zulhah, dengan Pak Erlangga, muncul iklan-iklan yang di situ juga ada Pak Jokowinya. Di Golkar iklannya ada Pak Jokowi, di PAN juga ada Pak Jokowi, di PSI juga ada Jokowi. Bagi saya adalah all in, semuanya ini adalah demi satu putaran. Semoga saya tidak salah. Baik, Mas Ferry punya tanggapan lain, silakan. Satu putaran. Etik di atas hukum. Apa yang patut dan pantas menurut etik bisa saja diperbolehkan hukum, bisa saja tidak diatur oleh hukum. Jadi sesuatu yang patut diperbolehkan belum tentu patut. Ya. Nah, mari kita lihat, oke lah Bang Habib menggunakan undang-undang. Tapi membaca undang-undang kan harus lihat original intentnya seperti apa, maksud aslinya, sejarahnya, kenapa begitu. Nah, kalau kita lihat kehendak pasal 281 itu sudah clear. 299 ayat 1 juga clear. Ya. Tidak ada persoalan. Tapi untuk apa pasal ini dibentuk? Satu, karena presidennya petahana mau maju. Jadi supaya ini jujur dan adil, dia harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Karena tidak akan adil seorang presiden petahana bertarung kemudian masih di atas panggung kekuasaannya. Jadi dia harus dibatasi. Yang kedua, sudah 2 periode menjadi presiden tetap diperbolehkan. Karena apa? Karena dia kader partai dan harus mendukung partainya. Tidak mungkin presiden seolah-olah tidak mendukung partainya. Nah, ini yang pertama di dunia case Presiden Jokowi ini, termasuk di Amerika. Betul ya, Hillary didukung Bill, bahkan sebelum Obama didukung Obama, setelah itu Obama didukung Hillary, sama partainya. Tidak ada partai yang loncat X, lalu dia masih di partai itu, tetapi mendukung partai lain, tidak ada. Yang hari ini terjadi? Yang hari ini terjadi khusus dan harus dibaca dengan baik-baik. Oleh karena itu, melihatnya tidak hanya di konteks undang-undang pemilu. Harus dilihat kemana undang-undang yang kemudian bicara soal keadaban. Contoh misalnya, pasal 5, angka 6, Undang-Undang 28 tahun 99, Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Di Undang-Undang di pasal 5 angka 6 ini disebutkan begini, bahwa penyelenggara negara termasuk presiden di dalamnya berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan keluarga, kroni, dan orang-orang di sekitarnya. Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat presiden sedang menggunakan jabatan untuk kemudian mensupport
anaknya sedang maju. Ini anaknya, keluarganya. Salahkah berarti langkah yang diambil Jokowi? Salah. Secara Apa etis sanksinya? salah. Apa sanksinya? Ya kalau sanksi etis kan bisa kemana-mana ya, bisa ke impeachment, bisa kemudian penyelenggara pemilu menghentikannya. Saya mau masuk begini Mbak Afi, bahwa kondisi sekarang sebenarnya kenapa Presiden tiba-tiba di tikungan terakhir hari kampanye, ini semingguan lagi ini. Ya, tiba-tiba Presiden muncul. Ya karena apa yang diceritakan Mas Adi, bahwa angkanya belum sampai 50%. Perlu orang penting yang preferensinya bagus untuk mengendorse pasangan calon ini. Kalau tidak ada kekuatan Jokowi, akan sulit kemudian sampai ke angka yang diharapkan. Disinilah pertanyaan besar kita, bukankah ini bentuk nepotisme yang menggunakan jabatan dan berkedok seolah-olah ini netral? Baik. Seolah-olah diperbolehkan. Baik, silakan. Mas Abi apa menanggapi? Silakan. Target 1 putaran, kemudian turun gunung Jokowi memenangkan Jadi, 02. Pak Ferry ini udah rangkap status ahli hukum dan ahli politik. Ahli hukum yang mencampurkan analisa politiknya. Kalau itu beliau tidak belajar sekolah hukum tata negara. Di kuliah Fakultas Hukum, di mana-mana dosen ngajar ilmu politik. Nggak belajar adab. Saya udah dipersilakan bicara, Anda potong. Silakan, Mas Abi. Oke, baik itu dua-duanya saya potong dulu supaya tidak terpotong. Salah menggiring Usai publik jeda saya berikan kesempatan supaya lebih banyak karena durasinya tinggal sedikit lagi. Baik, usai jeda pemirsa kami lanjutkan sesaat lagi. Kita lanjutkan. Lalu kemudian bagaimana ini setelah ada keberpihakan dari Jokowi, 1 putaran ternyata juga belum bisa mencapai target. Mbak Afi, ya, Prabowo Gibran adalah satu-satunya pasangan yang tidak punya alasan untuk panik, tidak punya alasan untuk takut kalah. Ya karena Prabowo Gibran itu satu-satunya pasangan calon yang didukung paman di MK dan didukung presiden. Ini ngomong nggak ada isinya, diabaikan dulu, ya kan? Jadi ini kan cuma olah-olah aja. Saya tidak perlu saya mau sampaikan dulu alasannya. Presiden pamannya ketua MK. Apakah karena alasan itu juga tidak merasa panik? Ya, semua lembaga survei yang kredibel menyatakan Pak Prabowo saat ini dalam simulasi 3 paslon unggul sangat telak, hampir 20% dari the second. Kemudian semua lembaga survei melakukan simulasi putaran kedua, ya, di mana Pak Prabowo juga disebut unggul sangat telak, sangat signifikan, hampir 20%. Pak Prabowo di LSI ya 58%, di indikator 57%, berbanding dengan 30%. Artinya itu telak sekali, hampir nggak ada menurut saya ya sejarahnya, hampir 30% itu bisa disusul. Jadi kami dalam posisi yang sangat confidence ya, sangat percaya diri ya, sehingga nggak mungkin kami ini panik gitu loh. Mau 1 putaran, mau 2 putaran, yang panik? Ya tentu kita yakin kita yang akan menang. Baik. Kalau benar surveinya kayak gitu, Pak Jokowi nggak perlu capek-capek ngomong mau kampanye. Ngapain merusak? Ya, sekarang itu ketika Pak Jokowi statement kayak gitu, asumsi dari terjadi sentimen negatif di media sosial terhadap Pak Jokowi loh. Dengan dia ngomong kayak gitu. Artinya kalau benar itu survei diyakini bahkan oleh Pak Jokowi, nggak mungkin. Ngapain capek-capek? Jadi fakta di lapangan berbeda dengan survei menurut Fakta di lapangan berbeda dengan sikapnya Pak Jokowi. Atau Pak Jokowi korelatif dengan fakta di lapangan. Karena menurut saya, survei itu boleh banyak sekali modelnya. Terakhir Indopol bilang bahwa ini surveinya nggak saya rilis karena masyarakatnya nggak takut disurvei. Itu berita yang kemudian pada akhirnya kita meragukan hasil-hasil survei. Saya melihat yang paling ngerti data tuh siapa sih? Katakan yang paling punya pasokan data ya presiden. Dia dapat pasokan data dari intelijen, pasokan data dari lembaga survei dari ini. Semua. Kita lihat aja sikap presiden. Kalau dia yakin, seperti yang Habib ngomong, udah duduk-duduk aja tenang-tenang, santai-santai, serahkan Bu Risma, bansos dan lain-lain. Toh bakal menang. Toh ngapain dia turun ke lapangan? Justru karena ini menunjukkan hasil surveinya tidak seperti yang
Yang mana itu membuat, kemudian Presiden turun gunung akan membuat panik 1 dan 3 nggak? Sebagai pihak yang mungkin bisa dikatakan tidak didukung oleh Presiden. Enggak juga, sebetulnya justru kita melihat. Justru yang panik yang 02. Yang kepanikannya mereka, karena Presidennya turun langsung. Ya ada yang kemarin tuh, Seno itu ngomong, dalam permainan catur, kalau rajanya sudah bergerak-gerak, berarti pertahanan sudah mulai goyang. Oke, baik. Bang Andi silakan mau menanggapi sebelum saya minta tanggapan dari Bang Habib. Waduh, nggak ada sejarah kita panik itu. Saya cuma mau bicara kita ini ya. Satu lagi saya ingin. Tadi katakan hukumnya ada nggak? Jadi kita punya Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, itu jelas sekali itu. Pasal 1 angka 5, ini bisa dilihat ini. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya dan merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Jelas ini undang-undang ini. Kalau melanggar pasal 22-nya, setiap penyelenggara negara ini kepala negaranya namanya Insinyur Joko Widodo. Ya, setiap penyelenggara negara yang melakukan nepotisme dipidana dengan pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun, denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Jelas ada perangkat aturan kita. Tapi saya ingin mau katakan satu. Presiden kita ini kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dia lebih powerful daripada Raja United Kingdom. Anda lihat Aviani waktu kasus Brexit. Mau referendum. Itu raja nggak ada, bahkan komentar dia tentang Brexit tidak. Kenapa? Karena dia tidak mau mempengaruhi preferensi publik. Ini moral etik yang paling tinggi. Padahal negara itu punya dia. Loh, ini negara ini punya kita. Saya yakin Pak Jokowi sadar itu awalnya. Karena itu bahasanya ini. Lalu awal. apa yang merubah? Ini awal bahasanya. Apa yang Saya merubah? perlu sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pusat, semua harus netral, kata Pak Jokowi. Tanggal 1 November. Ya kenapa berubah? Nah, tanya sama Pak Jokowi kenapa dia berubah. Kenapa dia tanya sama Pak Jokowi kenapa dia berubah. Dan ini satu lagi, Undang-Undang Dasar, muka 5 Undang-Undang Dasar kita. Bahwa diamanatkan tujuan negara ya melindungi segenap bangsa negara, tumpah darah kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Itu tujuan kita bernegara. Nah, saya mau simpel sedikit apa ini. Kalau soal survei-survei tadi itu, kita punya banyak ekstrapolasi hasil survei dari 2014, 2019. Survei Pak Prabowo dulu itu nggak ada yang di bawah di atas 31%, nggak ada, boleh cek, nggak ada, boleh kita cek. Apa kata Pak Prabowo? Survei bisa dibeli, apa? Tapi apa hasilnya Pak Prabowo? 44,5%. Ada lompatan. Ini banyak yang nggak paham ini. Kalau Anda incumbent, survei Anda belum 60%, Anda belum aman. Jadi Anda lihat bahwa ini tidak mencapai target 1 putaran harus juga. Didiskon. Tapi kalau Anda challenger, itu nanti hasilnya trennya itu naik. Pasti lompat nanti hasilnya. Silakan, Mas Tengok nanti hasilnya. Silakan. Ya, bolehlah yang berharap, bolehlah yang berasumsi survei. ya. Kok tiba-tiba jadi percaya survei gitu loh. Jadi gini, ya. Memahami pasal itu gampang sekali, Pak. Kita cermati unsur-unsurnya. 1 angka 5 itu, unsur paling penting adalah secara melawan hukum. Ya kan? Adakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan? Contoh, kalau mau diungkit-ungkit MK. Ya, 90. Setelah MK 90, perkara nomor 90, ada 141 yang mengatakan tidak ada masalah konstitusional. Ada perkara 131 juga demikian. Terakhir perkara yang diajukan Denny Indrayana, 135 tidak ada masalah konstitusional dengan putusan nomor 90 tersebut. Jadi nggak ada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan Pak Jokowi ya dengan majunya Gibran. Tadi saya tanyakan Mas Ferry dikatakan bahwa Pak Jokowi yang melakukan hari ini adalah salah. Bukan, pasal 1 angka 5 tadi kan ada unsur secara melawan hukum. Itu unsur terpenting dalam pasal tersebut. Jadi kalau kita bicara ilmu hukum itu kita harus cari urat nadinya pasal apa. Urat nadinya pasal yang terpenting adalah tapi kan mungkin masyarakat nggak akan terlalu paham soal itu. Makanya kan kita harus mengedukasi masyarakat. Iya ini kan bukan soal pasal dan ayat bukan, itu bukan. Pantasan. Sebetulnya ukurannya saya potong sedikit ya, urat nadi ini itu reformasi 98. Di mana kekuasaan negara itu penuh dengan kolusi, ya, nepotisme dan korupsi. Iya, betul. Jadi semangat urat nadinya itu jangan diulangin ini. Iya betul. Anda melihat tendensi itu besar sekali. Tidak ada. Besar sekali. Tidak ada unsur secara melawan hukum. Saya pastikan di era reformasi peristiwa seperti Jokowi dan Gibran tidak akan terjadi.
Ini karena mentalitas reformasi itu sudah menurun. Adab yang kemudian disebut anti korupsi, kolusi, dan nepotisme itu semakin hari makin hilang. Ya. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah perusak 10 tahun ini gagasan-gagasan reformasi, dan itu ada di tubuh Jokowi. Saya mau katakan, demi memperjuangkan anak, Jokowi rela turun gunung, mempermalukan dirinya sendiri, bahwa dia tidak yakin kapasitas anaknya dan kapasitas Prabowo bisa memenangkan pertarungan ini. Diperlukan orang nomor 1 untuk cawe-cawe, dan dia mengakui itu sendiri. Ya. Nah, di titik ini adab dia sudah bermasalah cawe-cawe. Dan kita bisa mengetahui bahwa nilai-nilai reformasi inilah yang diturunkan. Ya. Itu sebabnya laku politiknya berubah-ubah. November dia mengatakan semua harus netral. Sekarang dia mengatakan saya berhak untuk turun tangan. Saya punya hak untuk berkampanye. Jadi gini. Dia sendiri tidak menepati apa yang dia sebutkan. Tidak konsisten dari presiden. Bahkan dia pernah, saya mau ingatkan, di 2014 sebelum itu dia baru jadi calon, mengatakan agar Presiden SBY bertindak netral, agar pemilu bisa berlangsung jujur dan adil. Sekarang begitu pertanyaan itu dimintakan kepada tidak dirinya, bisa ditagih? Dia malah berubah. Silakan, Mas Habib. Kita dengarkan dulu Mas Habib. Silakan. Saya boleh bicara nggak? Silakan. Oke. Kita berbagi waktu. Jadi yang disampaikan saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya barusan, itu dua hal yang sama sekali berbeda. Jadi Pak Jokowi itu hadir saat PJ kepala daerah. Ya. Yang dibahas itu adalah ASN. Yang mana menurut pasal 280 ayat 2 merupakan pejabat yang memang tidak boleh terlibat dalam kampanye. Betul. Sementara Pak Jokowi, dia bukan ASN, dia terikat pada pasal 299 yang memang dia berhak untuk kampanye. Jadi ada gradasi netralitas. Kita jangan membabi buta dalam konteks membaca netralitas. TNI Polri itu gradasi netralitasnya absolut. Mereka nggak boleh milih, nggak punya hak dipilih, ya kan? Kemudian ASN ada di bawahnya, punya hak pilih. ASN punya hak pilih. Tapi presiden nggak boleh berbeda. berkampanye. Ya. Presiden seorang politisi. Presiden itu kan lahir, jabatan yang lahir didapat dari proses berpolitik. Makanya dia boleh berkampanye. Nah itulah dasarnya kita mengatur undang-undang. Jadi nggak ada kaitan sama sekali dengan degradasi, meninggalkan nilai-nilai reformasi. Itu nggak ada sama sekali. Mas Adi. Pak Jokowi konsisten. Anda melihat Pak Jokowi konsisten, meskipun dengan contoh yang disebut oleh Mas Ferry. Mas Adi bagaimana melihat ini? Secara prinsip begini, saya mau bicara tentang soal tema debat kita malam hari ini, tentang Pak Jokowi jadi tim sukses dan seterusnya ya. Saya mencoba untuk menjelaskan begini, kalau misalnya Bang Habib percaya pada survei-survei yang dianggap kredibel per hari ini, itu kan angka manisnya 77%, 76-77%. Kalau dibandingkan dengan suara Pak Prabowo, hasil Pilpres 2019 yang lalu, naiknya cuma kurang lebih sekitar 2,5 atau 3%. Artinya apa? Limpahan dari dukungan Pak Jokowi dengan tambahan di situ ada Golkar, ada PAN, tidak terlampau signifikan. Inilah yang menurut saya menjelaskan kenapa Pak Jokowi sekalipun secara hukum dianggap tidak melanggar, tetapi secara kode politik jelas memberikan dukungan politiknya. Makan malam dengan Pak Prabowo Subianto. Besoknya makan kemudian dengan Pak Zulhas, kemudian Pak Erlangga, dan kemarin itu sepedaan bareng dengan Pak Ahy. Makan juga. Bahkan yang terbaru itu juga makan bakso kan dengan Pak Prabowo. Makan lagi. Apalah kodenya? Sederhana. Sepertinya ada keyakinan di kubu nomor 2 itu bahwa approval rating kepuasan publik terhadap Jokowi yang 80% itu tidak bisa diwariskan menjadi elektabilitas. Ada gap yang cukup serius, 80% yang percaya, kemudian dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi, tapi elektabilitas Prabowo Gibran hanya 47%. Ini ada problem, apa problemnya? Mungkin tingkat approval rating dan kepuasan publik ini tidak sampai ke masyarakat secara umum. Oleh karena itu, tak mengherankan kalau ada bansos turun ke masyarakat secara langsung, dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sederhana pesannya bahwa ingat bahwa Pak Jokowi itu berada di kubunya Prabowo dan Gibran, berada di kubu 1. Rakyat yang percaya dengan Pak Jokowi, tingkat kepuasan salah satunya yang dibuat karena bantuan sosial, pilihan politik Pak Jokowi di 2024 tak lain dan tak bukan adalah
Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, saya melihat politik sesederhana itu saja. Sesignifikan apa kemudian setelah Presiden turun gunung dan kemudian ada pembagian bansos jelang tanggal 14? Kalau sekarang kan tidak ada survei yang boleh dipublikasikan. Akan naikkah tren dari pastinya nih survei? nanti akan muncul survei-survei. Saya nggak tahu, pasti teman-teman banyak yang akan mengeluarkan survei. Tapi yang ingin saya katakan adalah untuk satu putaran sekalipun kan ada rumusnya. Nggak gampang, bukan hanya 50% plus. Jadi peluang ya. satu putaran yang semakin kedua kecil? Ya harus soal 20%. Per provinsi? Iya, itu menurut saya adalah menjadi saya disclaimer dan dulu signifikan. ya. Saya sedikit pun nggak takut Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo. Jokowi secara pribadi, ya, Jokowi secara pribadi penuhi ketentuan undang-undang ini semua, ya, cuti dan segala macam. Hari ini kita nggak bisa tahu menteri-menteri ini termasuk Pak Prabowo itu lagi kampanye kemarin di Semarang lagi cuti atau tidak. Sebagai Menhan atau sebagai sebagai capres, Menhan gitu apa ya? sebagai ketua umum partai. Ini blur. Ini rakyat harus tahu. Kita tidak pernah dideklar saya mau kampanye dan saya menyatakan cuti. Ingat, azas bertanggung jawab dan transparansi keterbukaan. Itu perintah undang-undang. Dia harusnya mengatakan saya mau kampanye ke Semarang dan saya menyatakan cuti. Itu kan administratif. Kita nggak tahu sekarang menteri-menteri itu bicara siapa yang kasih bansos. Pak Jokowi, terima kasih kepada Pak Jokowi. Loh, bansos itu diambil dari APBN. Saya ingin katakan lagi, Aviani. Seburuk-buruknya di zaman Orde Baru, Anda mahasiswa, Anda boleh browsing tuh. Pak Harto nggak pernah kampanye untuk bahkan menggunakan jas Golkar dia nggak pernah. Dia nggak pernah menggunakan itu. Itu saja kita persoalkan luar biasa. Kenapa? Karena dia confidence. Dia masih ada menunjukkan saya kepala negara, saya pembina semua partai-partai politik yang ada. Jadi hari ini Jokowi nggak confident. Itu saja di bawahnya bermain tuh aparatur TNI pada zaman Orde Baru. Tapi saya mau komentar. Nah sekarang saya ingin mengatakan saya begini. komentar begini ya. Ini soal politik, Bang. Sepertinya ada dua rumus beda yang dipakai oleh masing-masing paslon. Rumus nomor 2, ini cukup meyakini bahwa Pak Jokowi ini mampu memberikan faedah elektoral, turun langsung, bantuan sosial, sesuatu yang menjadi tingkat kepuasan publik. Tapi di kubu nomor 1 dan nomor 2 justru ini yang ditunggu. Pak Jokowi semakin terbuka menunjukkan keberpihakannya, maka semakin kencang juga agresivitas kritik-kritiknya. Itu artinya apa? Kalau Prabowo naik karena Jokowi, maka Pak Jokowinya harus dikritik. Inilah yang kemudian kenapa Bang Eko, kemudian Bang Andi begitu banyak menyerang Pak Jokowi untuk mendowngrade bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa memberikan faedah apapun secara elektoral. Kita nggak menyerang, kita nggak menyerang. Jadi tidak menyerang Pak Jokowi. Apa yang Anda kritik? Kebijakannya yang dikritik. Bukan Pak Jokowinya, tapi kebijakan itu yang saya maksud. 61% responden indikator menyatakan masyarakat tahu Pak Jokowi sudah berpihak. Sudahlah, common sense publik dari berbagai macam survei sudah orang ditangkap tahu. lah. Dia berpihak, nggak mungkin anaknya. Mana mau malu dia kalau anaknya kalah. Mau ditaruh di mana di muka anak kita kalah dalam sebuah pertandingan seperti ini. Kita bisa mengerti itu. Tapi negara ini itu milik kita semua, jangan digunakan untuk kepentingan keluarga. Mas Eko silakan sebelum saya sekitar 2 minggu jelang pencoblosan, lalu kemudian mulai juga merebak informasi soal kecurangan. Semua paslon menyampaikan bahwa semua bisa menjadi korban kecurangan. Bagaimana tanggapan dari Mas Habib? Yakin tetap satu putaran? Ada yang perlu saya deliver. Ya. Ketika George W. Bush mendukung McCain melawan Obama, ketika Obama mendukung Hillary melawan Trump, itu bukan persoalan satu partai atau beda partai. Ya. Persoalannya adalah bagaimana visi misi gagasan besar yang dianggap sudah berjalan
bisa dilanjutkan. Gagasannya adalah keberlanjutan. Ya, kenyataannya ya kan? Satu partai, kenyataannya satu partai. Itu bukan substansi. Jadi gini, makanya kan kita harus bedakan yang substansi dengan yang tidak. Gitu. Nah ini kan ciri-ciri orang yang lemah dalam disiplin berdiskusi. Keberlanjutan itu visi misi partainya. Boleh saya ngomong dulu? Ya salah. Kita itu kalau ngajarin junior diskusi itu harus bisa membedakan yang substansi dengan Ya tidak. silakan ke substansinya. Ini gambaran debat yang terakhir dikeroyok. Substansinya adalah seperti apa yang Anda potensi tekankan? abuse of power. Ya kan yang disebut tadi cawe-cawe, dukung-mendukung. Nah, alasannya ya kan apakah karena alasan personal satu partai atau bukan dua partai atau keluarga estafet. ya, tetapi keberlanjutan. Kalau waktu George Bush kan keberlanjutan mereka hajar teroris ya kan setelah 9/11. Begitu juga Obama soal keberlanjutan. Nah, itulah yang kemarin ketika Pak Jokowi ngomong cawe-cawe, disalahartikan. Kita kan kalau bicara ujaran itu kan harus jelas teks dan konteks. Pada saat itu, teman-teman pendukung Pak Ganjar bilang, oh nggak apa-apa cawe-cawe. Karena masih diasumsikan Pak Jokowi akan mendukung Pak Ganjar, ya kan ya. Dan faktanya kalau sekarang misalnya dianggap tidak mendukung, barulah bermasalah. Ini yang disebut cawe-cawe. Padahal konteksnya kalau kita bicara ujaran bukan hanya teks ya, tapi konteksnya Pak Jokowi cawe-cawe adalah bagaimana keberlanjutan itu bisa terus dijaga. Dengan mendukung salah satu paslon? Ya apapun. Dan itu hak asasi manusia, pasal 29, Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Setiap orang memiliki hak atas keyakinan politik dan memperjuangkan keyakinan politiknya. Warga negara. Boleh. Hak itu tetap ada batasannya, terutama etik pasal 28I, 28J Undang-Undang Dasar 1945. Ada dua hal setidak-tidaknya harus dilakukan Presiden Jokowi agar dia tetap beradab. Pertama, mendatangi PDIP dan menyatakan tolong pecat saya, agar dia bisa mendukung anaknya. Kedua, dia berhenti dengan sendirinya sehingga dia bisa dukung anaknya. Kedua hal ini tidak dilakukan oleh Presiden. Itu menurut Ferry dia Amsari masih yang tidak suka tetap di partai supaya tetap didukung di parlemen. Dia kemudian tetap mendukung calon lain. Tidak pernah terjadi di muka dunia ini dalam sistem presidensial dilakukan. Bagi saya potensi kecurangan. Data penelitian kami soal potensi kecurangan itu berimbang dengan apa yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar. Data yang sangat subjektif. Pasal 6A Saya kemarin ayat 3 udah berapa kali kok buka data kok. Di dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar terdapat 3 syarat agar satu putaran. Dia khawatir dengan kebenaran yang ingin saya sampaikan. Pertama, datanya apa Mas Ferry? Biar harus memilih 50% lebih suara. Orang ini udah sekarang Presiden sudah menempatkan penjabat-penjabat kepala daerah yang kalau dirunut dengan data DPT jumlahnya itu 102 juta, persis setengah jumlah DPT. Presiden juga sudah menempatkan 20 penjabat gubernur, persis kebutuhan provinsi untuk setengah jumlah provinsi lebih untuk memenangkan satu putaran. Jadi semua sudah dirancang curang dan kemudian tanpa adab mendukung sesuatu yang tidak patut. Justru menuduh tanpa data, tanpa bukti itu data saya, ada ada penelitiannya. Silakan balas penelitian dengan penelitian. Mas Ferry. Silakan balas dengan penelitian. Gantian. Baik, silakan. Gantian. Jadi kita kalau mau bandingkan sama Amerika, kejauhan. Amerika itu check and balances-nya sudah kuat, ya, infrastruktur pelembagaan negaranya sudah bagus, dan di sana nggak ada bansos. Jadi presiden di sana tuh nggak bagi-bagi bansos BLT, beda derajatnya. Jadi kalau kita membandingkan Indonesia sama Amerika, itu membandingkan apel sama jeruk. Nggak nyambung itu. Nah karena itu menurut saya kita lihat aja kita ini sekarang, setiap orang punya hak. Tapi hak itu bisa hilang karena kewajibannya. Contoh TNI Polri sebagai warga negara dia punya hak, tapi hak pilihnya hilang. ASN, apalagi presiden yang mengendalikan semuanya. Ini. Kenapa kemudian dia bicara hak terus? Kewajibannya tidak ada kita itu. Bang Andi, menurut saya boleh disandingkan karena sistemnya sama. Tapi tunjukkan presiden mana di Amerika mendukung calon presiden dari partai yang berbeda. Ya, di situ tidak ada. Cuma di Indonesia. Mas Eko silakan sebelum saya tutup ke Mas Adi. Ini kesulitan mencari substansi orang-orang ini. Substansinya bukan anak atau keponakan, Bos. Tapi keberlanjutan dari visi misi yang dikatakan itu. Ini abuse of power gitu, potensi abuse of power. Habib tadi ngomong bahwa presiden di Amerika mendukung
calon separtainya karena visi. Saya malah bingung sekarang. Pak Prabowo itu 2 kali loh jadi kompetitornya Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi sekarang mendukung karena visinya Prabowo. Nah, ini orang yang ahistoris. Apa kemarin? Orang yang nggak ikut politik sejak 2019. Artinya bahwa kita harus jujur, Pak Jokowi dukung Prabowo 5 tahun itu kerja bersama. karena cawapresnya Gibran, anaknya. Nggak ada yang lain. Konflik of interest-nya adalah urusan keluarga. Orang yang takut kalah begitu. Baik, Jadi ada rekonsiliasi 2019. Itu cara orang takut kebenaran terungkap ya begitu. Ada rekonsiliasi. Pak Jokowi, Pak Menak kerja sama baik, hasilnya approval rating 80%. Terlalu simpel. Baik, ini bukan urusan satu bilang soal anak dan keluarga, satu bilang soal. Kalau saya sederhana sih. Kalau saya sederhana itu, yang kita takutkan itu bukan kalah, yang kita takutkan itu menang. Oke. Singkat Mas Adi sebelum saya tutup acara ini. Terima kasih, silakan singkat Mas Adi. Bagi saya sederhana ya, bahwa yang kita bicarakan malam hari ini terkait dengan presiden rasa tim ses dan seterusnya. Ini semua untuk kepentingan pemilu 2024, bukan yang lain, bukan politik kebangsaan, bukan politik kenegarawanan. Bagi saya itu bukan. Tapi ujung-ujungnya adalah soal kalah dan menang, soal apakah 1 putaran dan 2 putaran. Itu saja. Kalau bicara tentang politik kenegarawanan, saya kira setiap diskusi kita layak untuk bikin makalah sebenarnya. Supaya bisa kita preteli apa isi pikirannya dan tidak sepotong-sepotong. Dan terakhir ingat, diskusi apapun kita, nggak bisa kita cegah juga dia jalan gitu. Nggak bisa kita cegah. Kita lihat bagaimana perkembangannya. 2 minggu jelang hari H tanggal 14 Februari. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk diskusi kita. Baik, pemirsa, pemilu tidak hanya sekedar berebut suara untuk mendapatkan kuasa. Lebih dari itu ada nilai dan moral yang melekat dalam setiap proses demokrasi yang tengah dijalani. Kepentingan pragmatis dan cara manipulatif akan selalu ada. Metro TV